Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah satu-satunya penuntun hidup kita, serta sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap perencanaan Tuhan yang telah terjadi dan bahkan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih setiamu, penyertaanmu, berkat-berkatmu di dalam kehidupan kami yang dapat kami rasakan sampai pada hari ini. Jika Tuhan mengizinkan kami ada sampai pada pagi ini dan hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Karena itu ajari kami untuk selalu mensyukuri kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari kami dengan baik, di dalam taat dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Karena kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 14 Maret 2025 tertulis dalam kitab Ulangan 8 ayat 6. Dalam bahasa Batak 5 Musyawalu ayat 6. Demikianlah dikatakan. Di baheni tama ikon ralutanmu akapatik ni jahuba di batam. Asa marparangiho di akadalanna marhabiaran mida ibana. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Takut akan Dia, takut akan Tuhan adalah merupakan perintah utama dan terutama di dalam kehidupan manusia. Takut akan Tuhan berarti mengasihi Tuhan. Mengasihi berarti kita harus rela melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah demikian ketika kita mengasihi seseorang, kita rela melakukan apapun untuk kebahagiaannya? Saudara, ketika kita mengatakan takut akan Tuhan, maka kita mengasihi Dia. Dan sebagai tanda mengasihi Dia, maka kita akan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perintah utama yang ditetapkan kepada bangsa Israel ketika mereka akan menduduki negeri yang telah dijanjikan kepada mereka. Di mana mereka keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, di mana tanah ini diberkati, penuh susu dan madu, menjadi berkat bagi seluruh generasi Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa ini akan memasuki tanah Kanaan, perintah untuk mengasihi Tuhan di dalam takut akan Dia diulang kembali. Sebagaimana ini telah diucapkan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 7. Bahwasanya pengajaran atau peringatan akan takut akan Tuhan harus terus digenerasikan, diwariskan kepada anak dan cucu bangsa ini. Dan ini akan terus diajarkan secara berulang-ulang, diucapkan dan dibicarakan secara terus-menerus kepada generasi-generasi muda, kepada
orang-orang yang berada di sekitarnya. Saudaraku, inilah pesan kepada kita sampai pada hari ini. Jika perintah takut akan Tuhan sampai kepada bangsa Israel, itu pun berarti sampai kepada kita hari ini, saat ini. Bahwasanya takut akan Tuhan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu, pahopu, dan semua generasi penerus kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan berarti kita mau menata kehidupan kita lebih baik. Menjalani hari-hari kita dengan baik dan benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik? Tentu sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini, kita harus tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan? Termaktub ada di dalam firman-Nya yang setiap hari kita dengar, setiap hari kita baca, dan itulah yang menjadi penuntun hidup kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan itulah yang menjadi penuntun kehidupan kita sampai akhir kehidupan. Saudara-saudara, mungkin banyak tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini. Jalan-jalan untuk menyelesaikan masalah, persoalan kita. Tetapi ingatlah, jalan yang ditawarkan dunia itu adalah sementara, yang pada akhirnya akan sia-sia. Tetapi jalan yang benar, jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Jangan pernah meragukan itu. Sebagaimana Allah menuntun, menyertai perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Demikianlah Dia menuntun kehidupan kita, menuntun perjalanan kita sampai akhir tujuan hidup kita. Yakin dan percayalah saudara, apa yang telah direncanakan Tuhan, apa yang telah disiapkan Tuhan kepada kita, tidak akan pernah membuat kita kecewa. Dia siapkan segala sesuatu yang baik dan yang terbaik. Sebagaimana telah disiapkan Tuhan bagi bangsa itu suatu negeri yang baik, suatu negeri yang penuh berkat. Hal itu dijelaskan kembali di dalam renungan kita hari ini secara khusus di ayat berikutnya. Sebab Tuhan Allah mau membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak susah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Saudara, lihatlah apa yang telah disiapkan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita berjalan di dalam jalan Tuhan, menurut perintahnya, menurut kehendaknya. Yakin dan percayalah, engkau tidak akan kecewa. Engkau akan melihat berkat yang besar, berkat yang indah yang telah Tuhan siapkan bagimu, bagiku, bagi kita semua yang tetap setia berjalan di dalam takut akan Dia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk memakai setiap berkat Tuhan dengan baik dan mensyukurinya di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, seturut dengan perintah-Mu, seturut dengan firman-Mu. Dan biarlah kami terus berjalan, melakukan segala aktivitas kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini bersama dengan seluruh keluarga kami. Berkati saudara-saudara kami, orang-orang yang mengasihi kami dimanapun berada. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu menyertai kami. Berikan kekuatan dan penghiburan serta kesembuhan bagi mereka yang sedang berjuang, yang bergumul, yang berduka cita dan yang sedang sakit. Biarlah keselamatan yang daripada Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami puji sembah Engkau hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.